Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu akan mengirimkan link absensi untuk kalian isi di chat. Harap kalian mengisi link tersebut ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jangan lupa kameranya dinyalain ya, agar Ibu tahu kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu hari ini kita akan mempelajari apa, dan apakah kalian sudah membaca materi pada pertemuan pagi hari ini? Izin menjawab, Ibu. Kita akan belajar tentang materi tentang hidroponik, Ibu. Ya, benar ya. Jadi pembelajaran pada hari ini tentang hidroponik. Nah, pembelajaran hidroponik ini ada kaitannya dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan sudah dapat mengidentifikasi sistem reproduksi pada tumbuhan dengan benar. Teliti. Yang terakhir nanti melalui LKPD yang disajikan oleh Ibu, kalian dapat membuat karya komunikasi berupa tulisan dalam bentuk poster. Jadi Ibu akan mengirim link berita yang berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti Ibu kasih waktu kalian untuk menganalisis berita tersebut dan mempresentasikan sebenarnya isi berita tersebut apa. Nah, Ibu sudah kirimkan link berita. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian menganalisis isi dari berita tersebut. Nah, sudah 10 menit, Ibu persilakan kepada yang ingin menanggapi atau menjawab bahwa terdapat penyempitan lahan yang dimana tersebut dialihfungsikan gitu menjadi berbagai tempat, baik itu buat bangunan, buat sekolah dan lain-lain. Nah, dengan adanya penyempitan lahan tersebut membuat jadi sebagian wilayah atau sebagian lahan yang ada di Bekasi itu sebagian besar menjadi kawasan seperti perumahan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada daya serap air untuk menyerap air saat terjadinya banjir tersebut. Ya, baik, terima kasih Santi yang telah mengutarakan pendapatnya. Jadi benar ya, link berita yang Ibu kirim tadi itu tentang banjir akibat dari penyempitan lahan yang ada di daerah Bekasi. Nah, kenapa penyempitan lahan itu dapat terjadi? Karena lahan-lahan yang ada di daerah tersebut itu dialihfungsikan untuk perumahan ataupun untuk tempat-tempat seperti toko-toko ataupun sebagai memerlukan suatu metode untuk diatasi dengan cara hidroponik, yaitu menanam tanaman di tempat-tempat kecil di pekarangan rumah juga bisa, sehingga hidroponik ini menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan di masa sekarang. Selanjutnya Ibu akan men-share PPT yang telah Ibu siapkan. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang hidroponik. Sebelum Ibu membahas tentang hidroponik, Ibu ingin bertanya kepada kalian, di sekitaran rumah kalian terdapat tanaman apa saja ya? Izin menjawab, Ibu. Ya, Santi dipersilakan. Di rumah saya ada tanaman pohon mangga, Ibu. Ada rambutan juga. Izin jawab, Ibu. Kalau dari saya ada tanaman pisang, Ibu. Baik, terima kasih yang telah membagikan tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari hidroponik. Nah, hidroponik ini tidak terlepas dari tanaman. Nah, mengapa tadi Ibu bertanya ada tanaman apa aja yang ada di sekitar rumah kalian? Nah, jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kalian tadi seperti Santi, contohnya itu ada pohon mangga dan rambutan. Tadi Imam juga menyebutkan ada pohon pisang. Jadi semua tanaman itu, beberapa tanaman memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-berbeda, cara reproduksi yang berbeda. Seperti yang kalian tahu, reproduksi tumbuhan itu terbagi ke dalam dua jenis, ada vegetatif dan generatif. Nah, apa sih generatif? Generatif itu cara perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, sedangkan vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, untuk cara perkembangbiakan secara kawin ini melibatkan bunga yang ada pada tumbuhan tersebut, di mana bunga, seperti yang kita tahu, bunga itu terdiri dari beberapa organ di dalamnya, yang dimana hal ini berkaitan dengan melibatkan putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Biasanya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh secara generatif ini membutuhkan proses yang lama karena terjadi secara alamiah. Yang kedua itu ada pertumbuhan secara vegetatif. Nah, vegetatif ini tidak melalui proses perkawinan. Vegetatif ini terbagi ke dalam dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tadi yang vegetatif alami seperti contohnya yang telah Imam sebutkan, pisang. Nah, pisang tersebut tumbuh dan berkembang atau reproduksinya itu secara vegetatif alami melalui tunas. Selain itu seperti Santi, pohon mangga juga dapat tumbuh dan berkembang melalui vegetatif buatan. Contohnya itu seperti dengan cara mencangkok, di mana pada vegetatif buatan ini terdiri dari beberapa cara yang banyak. Contohnya itu seperti cangkok, menempel, merunduk, menyambung, dan stek. Lalu Ibu balik lagi ke hidroponik. Nah,
Apakah kalian tahu apa itu hidroponik? Jadi hidroponik itu tidak menggunakan seperti medianya berupa air atau kerikil batu-batuan begitu, Ibu. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Santi yang telah membagi jawabannya. Jadi benar yang seperti Santi bilang. Jadi hidroponik itu salah satu metode dalam budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan besar gitu. Biasanya metode ini tuh menekankan pada pemenuhan hama dan nutrisi bagi tanaman. Nah, ini LKPD yang telah Ibu buat peserta didik tentang membuat karya poster hidroponik sebagai teknologi dalam perkembangan tumbuhan. Next. Nah, aktivitas 1 ayo lakukan. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Karena kelas ini terdiri dari 30 orang, jadi satu kelompok 5 orang. Ibu minta kepada kalian untuk melakukan percobaan membuat hidroponik. Ya, terus next. Nah, langkah kerja ada di sini. Hasil jadi nanti setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian foto hasil yang telah kalian lakukan membuat hidroponik itu. Nanti kalian tempel pada kotak yang telah Ibu sediakan ya. Langkah kerja bisa kalian baca sendiri. Lalu next. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hidroponik. Kalian mau melakukan tentang hidroponik, kalian harus mencari informasi-informasi terlebih dahulu, baik melalui jurnal ataupun buku tentang hidroponik tersebut untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi nanti kalian juga berdiskusi dengan Nah, yang terakhir ada aktivitas 2, langkah kerja. Dapat melalui handphone ataupun laptop kalian menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster yang berisi tentang hidroponik yang kalian lakukan percobaannya. Poster tersebut berisi tentang tanaman yang kalian gunakan, alat bahan, langkah kerja, manfaat dari tanaman yang kalian tanam, dan jangan lupa identitas kelompok kalian. Jadi nanti minggu depan akan Ibu tagih, yaitu 2 tugas. Yang pertama poster, yang kedua kalian melakukan percobaan membuat hidroponik dengan kelompok kalian. Ya baik, mungkin itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu akan men-share absensi pada pertemuan pagi hari ini. Kalian mengisi ya absen yang telah Ibu share. Bentar ya, Ibu kirimkan. Jangan lupa linknya diisi dengan absen kalian ya. Baik, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu? Sudah, Ibu. Jika sudah, langsung saja Ibu minta untuk salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil poster yang telah kelompok kalian buat ya. Baik, Ibu, akan segera dipresentasikan oleh kelompok kami. Baik. Baik, Ibu izin menjelaskan tentang poster yang telah kelompok saya buat. Di sini kami mencantumkan dalam posternya itu, pertama itu adalah pengertian dari hidroponik itu sendiri. Nah, di mana hidroponik dengan botol bekas di rumah. Nah, di mana hidroponik ini itu merupakan teknik budidaya tanaman dengan cara bercocok tanam tanpa tanah sebagai medianya. Tetapi hidroponik ini merupakan teknik penanaman sayuran menggunakan media tanam yang digunakan berupa rock wool, sekam bakar, hidroton atau pasir dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanamannya. Dan bahan yang digunakan adalah botol bekas. Kemudian selain juga kita mencantumkan catatan atau note sebagai jika air ditambahkan nutrisi agar unsur vital tanaman dapat terpenuhi dengan baik sehingga mendapat hasil pertanian yang baik juga. Kemudian nutrisi hidroponik yang dapat dibuat dengan membeli pupuk AB mix ataupun membuat nutrisi hidroponik sendiri dengan bahan yang mudah dan ditemukan di sekitar rumah. Baik, izin melanjutkan penjelasan dari Santi. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan mengenai hidroponik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama, teknologi reproduksi yang digunakan pada praktikum yang telah dilakukan adalah yaitu dengan cara hidroponik. Pertanyaan kedua, alat reproduksi yang digunakan pada teknologi tersebut yaitu perkembangbiakan secara seksual atau dengan menggunakan biji. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu efek keberlanjutan dari penerapan teknologi tersebut yaitu, jadi penerapan teknologi tersebut keberlanjutannya yaitu selain membersihkan udara dari pencemaran serta polusi, budidaya tanaman hidroponik juga dapat difungsikan sebagai media untuk menambah kadar oksigen atau O2 di udara. Semakin banyak kandungan oksigen yang tersedia pada suatu lingkungan, kualitas kesehatan manusia bisa ditingkatkan. Selain itu, penggunaan lahan yang efisien.
kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan dari hidroponik lebih tinggi dan jauh lebih bersih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan poster yang telah kelompok 1 buat. Ibu persilakan kepada anggota kelompok lain yang apabila ingin menanggapi hasil dari poster kelompok 1 buat. Ibu izin menanggapi, Ibu. Ya, Imam dipersilakan. Ya, kalau menurut saya dari poster yang telah dibuat oleh kelompok 1 sebenarnya sudah menarik. Terus juga dari isinya tuh sudah lengkap karena sudah mencakup alat dan bahan, lalu juga langkah kerjanya, mulai dari pembuatan medianya, terus juga botolnya, terus juga sampai ke penanaman benihnya. Mungkin kalau dari saya ingin menanggapi tentang desainnya, ataupun mungkin dari kelompok 1 bisa menambahkan gambar atau ilustrasi di setiap langkah-langkahnya agar posternya lebih menarik lagi. Seperti itu, Bu. Ya, Imam, terima kasih untuk masukannya bagi kelompok 1. Benar ya yang dikatakan Imam. Ibu izin mengomentari sedikit tentang poster yang sudah kelompok 1 buat. Jadi menurut Ibu untuk isinya sudah cukup menarik dan dapat dipahami. Selain itu penataan setiap langkah-langkahnya juga cukup rapi dan pas gitu proporsi yang ditampilkan. Mungkin seperti yang Imam sampaikan, menurut Ibu juga mungkin bisa dilengkapi dengan gambar-gambar lain untuk menambah keunikan ataupun supaya enak dipandang gitu poster itu. Selain itu juga mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan penggunaan huruf yang berwarna putih di sini mungkin bisa ditempel terlebih dahulu dengan save yang kotak gitu untuk atau mengganti warna pada warna tersebut karena menurut Ibu ini warna putih ini agak susah untuk dibaca ataupun nyaru dengan latar belakang pohon-pohon itu. Untuk isi dan yang sebagainya udah cukup bagus. Mungkin kurangnya satu ya, identitas kelompoknya belum ada, mungkin bisa ditambahkan untuk revisiannya identitas kelompok yang lupa. Selain itu udah cukup bagus. Mungkin itu masukan yang dapat Ibu sampaikan. Baik, selanjutnya Ibu akan mengirimkan link Google Form berupa refleksi dari pertemuan kemarin dan hari ini yang telah kita pelajari tentang hidroponik. Akan Ibu kirimkan linknya ya. Kalian dapat mengisi link tersebut setelah pembelajaran berakhir. Ibu beri waktu untuk pengumpulannya sampai jam 12 siang ini. Akan Ibu kirimkan linknya di WhatsApp grup saja ya. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini? Izin untuk menyimpulkan. Jadi berdasarkan pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang kedua yang telah kita lakukan, membahas mengenai dengan materi reproduksi pada tumbuhan, teknologi reproduksi pada tumbuhan, dan juga bioteknologi modern. Cukup, Ibu. Ya baik, terima kasih Santi yang telah menyimpulkan. Benar kesimpulan yang telah Santi sampaikan. Cuma di sini Ibu ingin mengklarifikasi ya bahwa bioteknologi modern yang Santi sebutin itu, kalau hidroponik itu contohnya bioteknologi konvensional. Jadi bukan bioteknologi modern. Untuk kesimpulan yang Santi sebutkan lain tuh yang selain itu benar. Jadi pertemuan kemarin dan hari ini kita membahas tentang hidroponik, di mana materi yang berkaitan itu yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan, di mana cara tumbuhan untuk reproduksi itu terbagi melalui dua cara. Yang pertama ada vegetatif dan generatif, di mana vegetatif ini ada buatan dan alami, sedangkan generatif itu mengandalkan bunga yang ada pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya itu hidroponik juga merupakan salah satu contoh dari teknologi konvensional, di mana benar seperti yang Santi sebutkan dalam penggunaannya, hidroponik ini menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan ada di sekitar kita, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam contoh dari bioteknologi konvensional. Sebenarnya selain hidroponik juga bioteknologi konvensional yang berkaitan dengan tumbuhan itu ada lain sebagainya. Contohnya itu seperti kultur jaringan dan vertikultur. Mungkin itu kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Izin live Ibu.